Saya rasa kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia juga harus mengampuni sesamanya, mengampuni siapa saja yang melakukan salah, melakukan dosa. Dan ini berkaitan dengan apa yang pernah ditanyakan oleh Petrus kepada Yesus pada Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ke-22. Jadi Petrus dalam hal ini bertanya kepada Yesus. Dia berkata seperti ini, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ini merupakan satu jawaban dari Yesus kepada Petrus. Tetapi jawaban Yesus ini tidak hanya sekedar jawaban tanpa alasan. Maka untuk memberikan penjelasan kepada Petrus tentang 70 kali 7 kali itu, maka dia buat satu perumpamaan. Yesus buat satu perumpamaan, yaitu tentang seorang tuan yang memiliki piutang kepada seseorang. Bayangkan 10.000 talenta. Tetapi orang yang punya utang ini dengan memelas, dengan memohon, berkata, "Tuanku, tolonglah, berikanlah aku waktu." Tetapi oleh karena belas kasihan, kata firman Tuhan, maka Tuhan ini, yaudah, gak apa-apa, diampuni, hutangnya itu semua diselesaikan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tetapi waktu orang yang diampuni atau orang yang utangnya diselesaikan, ternyata dia juga punya piutang kepada orang lain, hanya 100 dinar. Tapi waktu orang ini menagih utangnya dan temannya ini berkata, "Aku tidak punya utang, tidak punya uang, tolonglah diberikan kelonggaran." Tapi dia tidak mau, malah ditangkap, dipukuli, kata firman Tuhan. Nah, ini menjadi persoalan. Itu sebabnya dia ditangkap kembali oleh tuannya ini, berkata, "Harusnya kau mengampuni. Aku juga mengampuni kau, kenapa kau tidak mengampuni dia? Tidak mengeluarkan cuma 100 dinar." Nah, inilah yang saya katakan tadi, jawaban daripada Yesus kepada Petrus. Tidak 7 kali. Alasannya apa? Harus 70 kali. 7 kali kita mengampuni orang. Artinya tidak terbatas kita mengampuni. Kenapa? Karena Allah juga mengampuni saudara dengan penuh belas kasihan dan tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Itu sebabnya bayangkan ya, bahwa Tuhan itu diibaratkan seperti Tuhan yang punya utang 10.000 talenta. Saudara tahu 10.000 talenta itu sekitar 60 juta dinar. Dalam perjanjian baru, zaman perjanjian baru, 1 dinar 1 hari. Kalau 60 juta dinar, maka kamu harus membayar itu selama 164.330 sekian tahun. Saudara sanggup punya waktu atau bisa hidup 1.000 tahun kah, 2.000 tahun kah, 100.000 tahun pun saudara hidup tidak akan bisa melunasi itu. Dan Allah tahu manusia tidak akan sanggup membayar semua utang-utang dosanya. Makanya Bapa dengan inisiatif menurunkan anaknya yang tunggal, mengampuni dosa-dosa pelanggaran manusia itu. Nah, kalau kita punya utang besar kepada Bapa, wajarnya lah kita mengampuni orang juga. Tidak perlu harus 7 kali, 10 kali, pokoknya tanpa batas kita harus ampuni mereka. Karena kita juga sudah diselesaikan oleh Tuhan di Kalvari. Semua dosa pelanggaran kita yang begitu menumpuk itu besar diselesaikan oleh Bapa. Bayangkan, makanya Petrus yang mencoba membuat jawaban 7 kali kah, Yesus katakan bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, artinya tiada batas. Saya rasa firman Tuhan yang begitu tegas, lugas, yang bisa kita terima malam hari ini, mencoba mengajak saudara supaya mengingat, mungkin siapa saja saudara-saudaramu mungkin yang tidak sepaham dengan kamu, yang mungkin tidak pernah membantumu, mungkin mengecewakanmu, siapa saja. Tidak ada alasan saudara membencinya. Tidak ada alasan saudara membencinya, tidak ada alasan saudara tidak mau berkomunikasi dengan dia.
Saya sebagai hamba Tuhan ingatkan saudara, waktu saudara adalah sekarang. Siapa saja yang mau nonton video ini, kalau dia atau orang lain punya salah kepada dia, sekarang lekas ampuni. Kalau kau tidak mau mengampuni, Alkitab katakan, Bapakku yang di surga juga tidak akan pernah mengampuni orang yang tidak mau mengampuni. Kiranya firman Tuhan ini mungkin agak sedikit keras, tetapi kita cobalah dengan hati yang lembut menerima firman Tuhan ini menjadi satu kebenaran dan menjadi gaya hidup kita dalam kita menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara, mengampuni dosa saudara, dan saudara juga mengampuni segala kesalahan saudara-saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Bye guys, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya konten ini berkembang. dan banyak semangat bikin konten. Ya karena subscribe itu Gratis.